Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak dan Ibu semua yang sudah hadir pada malam hari ini. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya. Alhamdulillah hari ini kita bisa berjumpa lagi di Bincang Santai Korporasi seri ke-38 dengan topik Pizza Hut Indonesia. Ruginya Pizza Hut Indonesia. Baik, Bapak dan Ibu semua, saya ucapkan terima kasih yang sudah hadir ya malam hari ini. Malam hari ini adalah acara dari persembahan dari SNF Consulting, kantor konsultan manajemen yang membantu perusahaan membangun sistem manajemen. Kami biasanya membantu para klien perusahaan untuk membangun sistem manajemen dari sisi marketing, dari sisi finansial maupun dari sisi operasional. Dari sisi marketing kita bantu bagaimana uh, tiap bulannya itu omset perusahaan klien bisa semakin bagus, semakin bertumbuh ya. Kemudian di sisi operasional kita pastikan bahwa struktur manajemen sudah baik, tata kelola manajemen sudah oke, hiring manajemen sudah baik, dari sisi SOP dan job desk para karyawan sudah dijalankan dengan baik. Dari sisi finance kita pastikan kita bantu mereka bahwa eh, membantu para klien tiap bulan bisa menyajikan laporan keuangan yang baik, yang tepat, yang bisa dibaca oleh para direksi, dan dari laporan keuangan itu kita bisa memutuskan nantinya bagaimana keputusan-keputusan strategi ke depan yang dibutuhkan untuk perusahaan. Um, Malam hari ini kita materi tentang Pizza Hut Indonesia. Ya, kita batasi dari Indonesia ya, tidak secara menyeluruh. Beberapa waktu yang lalu ada kabar, ada artikel itu tentang eh, mengatakan bahwa Pizza Hut Indonesia ini sebetulnya sudah rugi, tapi kenapa kok masih buka terus gerainya begitu ya? Itu ada tempo hari pertanyaan dari kawan-kawan di grup satu, kemudian kita tangkap ini sebagai topik, sepertinya topik yang bagus untuk kita bahas di Bincang Santai Korporasi. Sebelum-sebelumnya kami pernah juga yang membahas macam-macam ya perusahaan, ada yang perusahaan mau IPO, ada yang perusahaan besar tapi itu juga terlilit hutang dan akhirnya bangkrut. Kemudian ada juga yang startup yang bagaimana eh, bisa bertahan ya dan kemudian bisa menghasilkan laba dan para investornya pun senang. Dan beberapa kali itu juga kita membahas tentang koperasi ya. Jadi ada pemahaman juga tentang koperasi bagi kawan-kawan yang berkecimpung bisnisnya di bidang koperasi. Tempo hari kita sudah pernah bahas koperasi yang sangat eh, bisa membesar itu koperasi apa saja, dan namanya tempo hari itu kita bahas tentang Fonterra. Ada juga beberapa koperasi yang cukup apa perusahaannya juga cukup besar ya, itu salah satunya Rabobank, itu awalnya juga dari koperasi. Nah, pada diskusi-diskusi sebelumnya itu kita membahas bagaimana perusahaan itu step by step melakukan korporatisasi, bagaimana perusahaan dari keluarga itu ya, bagaimana
eh, awalnya seperti L'Oreal itu kita pernah bahas bagaimana step by stepnya menerbitkan sahamnya sampai dengan milestone yang sudah dilalui, itu juga menjadi pembelajaran bagi kawan-kawan, terutama di grup korporatisasi ya. Ada yang mengatakan ke saya itu bahwa Mas ini materinya terlalu tinggi bagi saya gitu ya. Ketinggian Mas ini materinya. Tapi kita prinsipnya memberikan edukasi, pembelajaran kepada Anda semua, para entrepreneur, para founder, para komisaris, direksi dan sebagainya, bagaimana tentang bagaimana sejatinya sebuah korporasi itu ya seperti itu yang sudah kita bahas di grup-grup itu. Bukan masalah ini tinggi ini tidak, tapi ini sebagai pemahaman ya masalah itu tinggi atau saya sulit orangnya itu kembali kepada uh, visi ya, visi Anda semua sebagai seorang entrepreneur, founder, kembali semua ke situ. Seberapa besar nanti ini dikembangkan? Apakah hanya cukup untuk mencari uang, sudah cukup keluarga sudah tercukupi dan sebagainya, ataukah uh, ingin meraih kemanfaatan yang lebih besar, ingin meraih uh, benefit-benefit yang kita terima dari ekspansi ke beberapa negara misalnya, itu yang perlu uh, kita dorong para kawan-kawan entrepreneur Indonesia itu untuk menuju ke sana. Karena Indonesia ini digadang-gadang ya tahun 2045 atau 2050 ya, itu akan menjadi negara besar, negara maju dari sisi ekonomi. Nah, salah satunya harusnya kita sudah mulai dari sekarang untuk kita ekspansi perusahaan-perusahaan Indonesia ini ekspansi ke eh, minimal lah Asia Tenggara dulu, paling tidak ke Timur Leste atau ke Vietnam mungkin. Ya itu yang pemahaman itu yang kami ini berikan di grup-grup itu agar kawan-kawan ter tergerak seperti tadi yang sudah saya berikan lagu-lagu di depan itu lagu-lagu semangat perjuangan. Jangan sampai semangat perjuangan itu hanya pada batas kemerdekaan saja, tapi kita Indonesia ini sudah 78 tahun ya. Kemarin 17 Agustus sudah merayakan ulang tahun yang ke-78. Harusnya kita sesuai dengan tagline-nya Indonesia terus melaju menjadi Indonesia maju. Nah, mudah-mudahan harapannya kami ini tiap apa ya, tiap kami berikan bincang santai korporasi ini kawan-kawan tergerak untuk bisa maju untuk lebih baik lagi. Baik, itu awalan dari saya ya. Ya, malam hari ini kita langsung saja ke materi tentang Pizza Hut Indonesia. Nah, ini kita melihat Pizza Hut Indonesia ini adalah perusahaan franchisee. Nah, apakah itu nanti perlakuannya sama dengan perusahaan yang sejatinya itu berdiri tanpa franchisee ya? Artinya maksud saya perusahaan yang tidak menggunakan kemitraan induk gitu. Apakah berlaku seperti itu? Itu adalah bagian dari RPD. Kalau memang itu adalah membuka gerai itu adalah wajib hukumnya bagi penjahat, ataukah itu adalah sebuah kewajiban dari negaranya sana. Nah, itu harus terus membuka gerai begitu. Nah, kemudian ketika perusahaan franchise ini mengalami kerugian, bagaimanakah uh, hubungannya dengan franchisor-nya? Nah, ini apakah franchisor-nya nanti menuntut, wah rugi nih, gimana nih kan gitu? Ataukah bagaimana? Nah, nanti kita jawab melalui diskusi kita malam hari ini bersama Mas Reno, konsultan SNF. Mas Reno, saya persilakan. Monggo bisa dimulai, Ya, Mas. Ya.
Halo Tes Mas suara Iman, dulu halo. Mas. Eh, Ya, ya, oke. tes, Oke, tes suaranya sudah udah terdengar. Siap. dengar ya. Ya, Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Eh, oke, untuk malam ini kita akan membahas tentang ruginya Pizza Hut gitu ya di Indonesia. Dan kita karena kita akan berfokus di eh, pasar Indonesia dan sebenarnya yang perlu kita tanyakan adalah apa yang sebenarnya terjadi gitu. Apa yang harusnya dilakukan oleh franchisee dan juga bagaimana efek dari kerugian ini terhadap franchisor. Franchisor itu seperti yang kita tahu adalah yang brands dari luar sana sebagai franchisor dan kira-kira bagaimana nih ke depannya gitu. Nah, saya share screen dulu. Oke, pertama kita pahami dulu ya apa yang itu Pizza Hut yang dimana kita pasti udah sangat familiar terhadap franchise ini. Gerainya kita lihat di mana-mana, mungkin bahkan di setiap kota udah ada gitu ya, ada di mall, ada di ada gerai restoran sendiri. Jadi ini adalah salah satu merek brand pizza paling paling besar di Indonesia dari segi outlet dan juga branding gitu. Uh, Dia menyajikan beragam macam menu dari mulai pizza, pasta, ada juga apa namanya dari saladnya juga itu juga terkenal ya. Dan dia ini memposisikan dirinya itu sebagai restoran bed casual dining yang mereka itu menyajikan pizza dengan harga yang terjangkau gitu. Jadi mereka menargetkan pasar mid range gitu di Indonesia dan di seluruh dunia juga. Oke. Nah, di Indonesia sendiri yang memegang hak waralaba untuk Pizza Hut sendiri itu adalah PT Sari Melati Kencana. Dan PT Sari Melati Kencana ini memiliki dua merek yaitu Pizza Hut Restoran dan juga di tahun 2017 itu 2007 PT Sari Melati Kencana ini mendirikan eh, merek baru yaitu Pizza Hut Delivery. Nah, Pizza Hut Indonesia ini eh, memiliki moto yaitu Pizza Hut adalah pilihan terbaik untuk setiap acara pizza. Nah, ini adalah moto Pizza Hut eh, seluruh dunia ya, maksudnya bukan cuma Indonesia. Nah, untuk Pizza Hut sendiri itu eh, adalah sebuah restoran berantai dan waralaba yang berpusat di Amerika sana, di Texas. Pada tahun dan kemudian Pizza Hut itu dibeli oleh PepsiCo. Nah, pada tahun 77. Saat ini tercatat sudah memiliki hampir 20.000 restoran dan di Indonesia sendiri eh, di tahun 2021 sudah memiliki 540 restoran tersebar di eh, kayaknya 22 provinsi di Indonesia. Nah, dan pastinya di tahun 2023 ini sudah jauh meningkat jumlah gerainya sekitar 600-an. Dan berikutnya ada Pizza Hut Delivery itu layanan pizza yang berfokus di layanan pesan antar. Dan layanan populer dari PHD ini adalah mereka dapat memenuhi pesanan dalam waktu 30 menit. Dan kalau tidak terpenuhi 30 menit itu, customer akan mendapatkan voucher pizza gratis. Kemudian kita lihat sendiri dari profil perusahaannya, PT Sari Melati Kencana itu merupakan
franchisee dari Yum Internasional, dan dia sendiri memegang merek Pizza Hut untuk wilayah Indonesia. Kode emitennya adalah PZZA, eh, yang beroperasi di industri tourism dan recreation, dan subindustrinya adalah restoran. Oke, Sari Melati Kencana sendiri memiliki 4 nilai berikut, mulai dari integritas sampai profitabilitas. Um, Bisa dilihat sendiri, kita lihat di sini integritas itu apa ya, menjaga menjaga status perusahaan, memiliki integritas yang tinggi, dapat dipercaya, terhormat, eh, melakukan hubungan yang baik dengan mitra bisnis, pelanggan, kemudian unggul. Itu eh, memberikan sesuatu yang lebih dari ekspektasi. Kemudian pertumbuhan organisasi. Nah, perusahaan Sari Melati Kencana ini di saat ini akan terus berupaya untuk meningkatkan kompetensi dan juga pengetahuannya, eh, bersama dengan mitra bisnis, tumbuh bersama, dari segi individu maupun organisasi. Kemudian yang terakhir itu terkait profitabilitas. eh, Laba perseroan ini berusaha semaksimal mungkin untuk menghasilkan keuntungan bagi pemegang saham melalui penjualan. Di sini kita lihat Board of Commissioner dan Board of Directors. Ada presiden komisioner, komisioner, dan juga ada 4 direktur. Dari presiden direktur sendiri ada Director of Operations, Director of Finance, dan juga Director of Development. Di sini kita lihat struktur organisasinya, mulai dari komisaris, dirut, direktur pelaksana, kemudian dia membawahi direktur pengembangan dan direktur keuangan. Kemudian baru kita lihat di sini apa ada manajer umum, manufaktur, kemudian operasional, kemudian SDM, dan juga corporate secretary. Nah, berikut adalah milestone dari perseroan yang didirikan tahun 1987, yang menjalankan usaha di bidang industri jasa makan konsumen, khususnya pizza dan pasta di Indonesia. Tahun 87, Pizza Hut mengawali perjalanannya di Indonesia di bawah naungan PT Sari Melati Kencana. Kemudian di tahun 2003, Pak Laba Perseroan memunculkan inovasi pinggiran pizza keju atau sosis ayam yang diluncurkan pertama kalinya di menu Pizza Hut. Oke. Di tahun berikutnya terdapat akuisisi dari PT Seribu Garaturaya. Seribu Garaturaya itu adalah perusahaan produksi tepung, untuk memperluas lebih banyak segmen di pasar Indonesia. Kemudian di tahun 2007 baru muncul yang namanya PHD, Pizza Hut Delivery, yang pertama kali diluncurkan itu berlokasi di Kelapa Gading, Jakarta Utara. Nah, di tahun 2018 akhirnya perseroan melantai di Bursa Efek Indonesia dengan kode emiten PZZA. Kemudian di tahun 2022 akhirnya perseroan ini berhasil meluncurkan gerai ke-600-nya di Makassar, Sulawesi Selatan. Nah, kita lihat di sini adalah pemegang saham dan kinerjanya. Dan data berikut itu merupakan shareholder dari PT Sari Melati Kencana per 31 Maret 2023. Di sini sebagai perusahaan yang mengakuisisi dari Sari Melati Kencana, Sri Boga memegang saham sebesar 65%, sebanyak hampir 20 juta lembar. Kemudian di sini ada publik sebanyak 22%,
Kemudian ada Scottish Oriental Smaller Companies 7%, kemudian di DS Bank 5,59%, dan Gio Sasanto, salah satu direktur, dia memegang 0,02%. Dan berikut merupakan data kinerja Sri Melati Kencana. Yang pertama itu di sebelah kiri kita lihat rasio profit atas penjualan, profit margin. Um, di tahun 2017 sampai 2019, rasio profit itu meningkat secara perlahan dari 4,67 sampai 5,02%. Kemudian ada pandemi, jadi profit marginnya menurun drastis hingga minus 2,7%, kemudian sempat bangkit di 2021 menjadi 1,78%, dan di akhir tahun 2022 profit margin mencatatkan profit margin minus 0,65%. Di sebelah kanan itu kita bisa lihat arus kas dalam satuan miliar. Ada 3 jenis cash flow yang bisa kita lihat di laporan keuangannya. Ada financing cash flow, ada investing cash flow, ada operating cash flow. Kalau kita lihat di sini, investing cash flow ini kan semakin lama semakin minus, dan semakin besar minusnya. Itu seperti yang kita tahu kan, Pizza Hut ini sangat ini ya, ekspansif sekali dalam membuka gerainya. Jadi dari segi pengeluaran investasinya itu semakin besar gitu untuk membuka gerai-gerainya. Dari segi operating cash flow, dia masih di angka positif, aman. Namun sempat ada penurunan di tahun 2022. Oke, selanjutnya ini merupakan data kinerja PT Sari Malati Kencana dari segi penjualan, kemudian laba kotor, kemudian dari aset. Nah, penjualan sempat meningkat dari 2017 sampai 2019, kemudian dikarenakan pandemi turun, kemudian mulai merangkak naik lagi secara perlahan sampai 2022. Berikut juga dari segi profitnya, gross profitnya itu menurun di saat pandemi, kemudian mulai perlahan naik seperti itu. Kalau dari segi laba sendiri, jumlah laba yang laba bersih di tahun lalu itu mencatatkan minus 20 miliar. Itu. Walaupun di tahun sebelumnya, 2021 itu sempat membuka laba 60 miliar. Jadi seperti yang kita lihat, ini masih berusaha untuk mencapai kinerja seperti sebelumnya, sebelum pandemi gitu, masih berusaha mengejar angka itu. Kemudian dari segi rasio utang terhadap ekuitas cenderung meningkat sampai 114% di tahun lalu, dan itu juga proporsional dengan peningkatan jumlah gerai gitu, sampai lebih dari 600 kalau di tahun 2023 ini. Jadi jumlah gerai pun meningkat, rasio utang juga terhadap ekuitas juga meningkat gitu. Nah, bagaimana nilai pasarnya, market capitalization-nya sendiri? Nah, kita lihat dari awal dia IPO sampai 25 Agustus itu jatuh ya, nilainya itu sebanyak 67% turunnya, sampai di 25 Agustus kemarin. Jadi memang penurunan yang sangat signifikan dari awal IPO sampai sekarang ini di harga per lembarnya itu 430. Nah, bagaimana dari sisi franchisor ya?
yang brands-nya, dan berikut merupakan data kinerjanya. Eh, di sini ada omset, kemudian laba, relatif konstan dari 2021 sampai 2023, meskipun sempat ada penurunan di tahun 2022. Eh, kita lihat ada penurunan sedikit, namun di 2023 ini eh, kembali di angka yang apa namanya 18 miliar dolar untuk semester 1 ya. Kemudian bagaimana kinerja global dari apa namanya perusahaan-perusahaan yang dimiliki oleh Siam Brands ini seperti KFC dan Taco Bell. Nah, dari labanya sendiri, kalau kita lihat dari performa dari KFC dan Taco Bell itu meningkat gitu dibandingkan semester 1 tahun lalu. Namun untuk kita sendiri itu relatif sama ya, itu sama di angka 95. Jadi kita lihat AFC dan Taco Bell itu meningkat, namun di Pizza Hut-nya sendiri pun juga tidak tidak ada peningkatan, tapi tidak ada juga penurunan seperti itu. Oke, maaf ada nolak. Oke, nah apa yang sebaiknya dilakukan PTZA sebagai franchise? Yang pertama itu bisa meninjau laporan keuangannya dan dengan cara mengidentifikasi gitu ya area mana yang biaya yang dapat dikurangi, kemudian eh, sumber daya yang dapat dialokasikan untuk lebih efektif, dan juga bisa juga negosiasi kontrak terhadap supplier, kemudian penyesuaian staff, kemudian optimalisasi manajemen inventaris, kemudian bisa juga sesama franchisee itu saling berkolaborasi gitu ya, karena sesama franchisee pun mungkin mengalami masalah dan tantangan yang sama gitu, dan dengan berbagi pengalaman dan strategi itu eh, antar franchise itu bisa berbagi strategi, dan ketika ada franchise yang sudah pernah melakukan kesalahan itu bisa jadi pelajaran untuk franchise yang lain seperti itu. Kemudian bisa yang terakhir itu menegosiasikan perjanjian franchise. Nah, biaya waralaba sendiri itu 390 juta, kemudian uh, uh, um, dan total investasinya itu bisa sekitar 4 sampai 32 miliar yang akan disesuaikan dengan jenis kemitraan. Nah, jika dengan ketentuan perjanjian seperti dia relatif yang tinggi atau batasan wilayah yang terbatas gitu. Nah, franchise ini bisa menegosiasikan ulang gitu ya, menegosiasikan ulang terkait ketentuan ini dengan si franchisor. Macet ya. Oke. Apa dampaknya terhadap franchisor? Ada tiga juga. Pertama itu bisa jadi dampak finansial. Nah, itu juga, tapi tergantung skalanya juga ya. Tergantung juga pada sifat dan besar kerugian yang dialami oleh si franchisee. Kalau itu cukup signifikan, ya itu bisa mempengaruhi apa namanya kemampuan franchisee itu membayar royalti ke si franchisor. Kalau ini terjadi, itu juga bisa berpengaruh terhadap apa namanya aliran pendapatan si franchisor itu. Gitu. Kemudian terkait jalur hukum juga, misalkan ada faktor-faktor yang berkaitan seperti pelatihan yang tidak memadai atau dukungan yang tidak memadai gitu ya, sesuai kontrak yang sudah diperjanjikan di awal, itu eh, apa namanya bisa mengakibatkan perselisihan hukum yang dapat merusak reputasi si franchisor, dan pada akhirnya juga mengakibatkan sanksi finansial gitu. Jadi ada tanggung jawab juga yang dimiliki oleh si franchisor untuk
apa namanya sesuai kontrak di awal gitu ya. Dan terakhir itu juga reputasi. Jadi ketika franchise ini mengalami kerugian, itu eh, itu akan menimbulkan apa namanya sentimen atau ulasan negatif gitu dari pelanggan, dan itu bisa berpengaruh ke citra dari waralabanya sendiri secara secara keseluruhan gitu ya, kalau emang skalanya besar gitu, masif. Dan konsumen itu akan mengasosiasikan kerugian tersebut dengan keseluruhan sistem waralaba, termasuk juga waralaba yang dimiliki oleh si franchisor itu gitu, seperti misalkan KFC dan Taco Bell. Sehingga menyebabkan menurunnya kepercayaan dan loyalitas pelanggan gitu. Nah, bagaimana ke depannya itu harus memaksimalkan eh, tiga elemen ini, seperti menganalisis model bisnisnya, kemudian efisiensi operasional, kemudian eh, kalau hubungan franchisee dan franchisor itu sebenarnya bagaimana kita harus patuh terhadap apa peraturan-peraturan yang sudah ditetapkan oleh si franchisor, namun juga bisa memiliki kemampuan beradaptasi dengan kondisi pasar lokal gitu. Oke, uh, sekian dari saya untuk apa namanya pembahasan di saat ini. Dan selanjutnya ini ada kelas korporatisasi di Jakarta, di Jakarta dan Surabaya. Nanti bisa daftar ke link yang sudah ada di masing-masing grup. Jadi itu. Mungkin sekian dari saya, Mas Firman. Eh, Selanjutnya bisa ada ini ya, Mas, diskusi ya. Oke, baik Mas Reno. Terima kasih atas presentasinya malam hari ini. Ya, itu tadi uh, materi yang diberikan Mas Reno. Jadi sebenarnya Pizza Hut ini masih bagus lah Kak, menurut saya ya. Kalau dari sisi makanan itu juga beberapa kali ya masih oke di lidah orang Indonesia. Tapi sayangnya mungkin menu-menu yang lokal itu mungkin tadi yang kalau menurut hemat saya masih kurang ini ya, kurang eh, kurang dieksplor lagi mungkin ya. Kalau saya lihat tadi McD itu juga punya menu-menu yang lokal, kemudian KFC, nah, menu lokal juga ada, dan itu Pizza Hut untuk kalangan yang sudah apa yang sangat tradisional, masyarakat tradisional itu mungkin masih belum belum mengenal lidahnya ya tentang pizza. Ya, itu juga mungkin barangkali yang membuat itu rugi, Mas Rino. Iya, Gimana mungkin tanggapannya? ini ya, eksplorasi menu gitu ya eh, dari Nia sendiri gitu. Bagaimana bisa melihat eh, pasar lokal gitu Indonesia, misalkan KFC, McD itu punya menu-menu eh, yang lokal gitu. Eh, Kalau pizza sendiri mungkin kurang mengeksplor itu ya, karena dari menu-menunya sendiri eh, sangat barat gitu ya, Mas Firman ya. Dan ini kan banyak eh, apa ya? Kalau namanya Pizza Hut itu kan emang menunya tuh eh, apa namanya pizza, kemudian banyak roti-rotian, kemudian ada juga misalkan ada pasta gitu, kemudian ada salad. Itu eh, apa namanya eh, belum kurang-kurang Indonesia gitu ya, Mas Firman ya. Ya, Dan- biasanya orang Indonesia Iya. itu kalau nggak makan nasi nggak wareg katanya. Ya itu mungkin mungkin perlu ada itu menu nasi di pizza. Nah, Ya, iya, ya. iya. Baik, inti intermezzo aja, Mas Rino. Ya, silakan bagi kawan-kawan yang ingin bertanya, berdiskusi malam hari ini tentang materi kita Pizza Hut Indonesia, saya persilakan. Bisa juga di chat box, ditulis juga bisa. Kalau mau langsung juga monggo. Baik, ini ada yang sudah
mengajukan pertanyaan Pak Andoko. Saya persilakan. Silakan Pak Andoko. Selamat malam semuanya. Selamat malam Pak Reno, Pak Firman. Tuh. Malam Ya, Pak. Selamat terima malam, kasih Pak. sharingnya Pak. Ya, sebenarnya saya penasaran. Ini kan kita bicara Pizza Hut katanya merugi ya. Tapi kenyataannya apa benar demikian atau ini hanya apa laba yang tertahan untuk sementara beberapa waktu ke Mhm, depan dan dia mhm, beruncing balik gitu. Jadi mhm, statusnya saat ini apakah kurang sehat, mhm, normal atau ini menuju sehat kok sebenarnya. mhm, Dan tadi kan mhm. kita bicara faktor rasa makanan atau menu makanan ya. Sedangkan Iya, kalau kita lihat di bisnis retail itu kan faktornya banyak sekali. Bisa jadi yes. dari faktor harga makanan, lokasi bangunan, kebersihan outlet, terus kemudian dari sisi manajemennya, ya, dari sisi staffnya atau standarnya terjaga apa enggak atau suppliernya konstan apa enggak. Nah, dari mana kita bisa dapat indikasi bahwa salah satu faktor kuatnya adalah menu lokal, bukan faktor-faktor yang lain yang tadi. Seperti itu, Pak. Iya. Ya, monggo, Pak. Terima kasih, itu saja. Terima kasih Pak Andoko. Oke. Ya, Yang ya sebenarnya menu lokal itu tadi intermezzo aja sih. Itu sekilas gitu ya. Sekilas kan seperti itu. Tapi di sini kan udah ada pembahasan terkait eh, ini ya laporan finansialnya gitu. Kalau dari laporan finansial sendiri itu sebenarnya kan dari penjualan itu kan naik ya. Penjualan itu kan naik eh, secara konstan gitu, naik sampai di tahun ini, di semester ini pun naik gitu. Nah, tapi yang ada tuh malah diikuti dengan peningkatan laba juga. Nah, peningkatan labanya itu kan peningkatan laba, peningkatan beban, sorry. Peningkatan beban itu kan bisa di eh, disebabkan oleh yang seperti kita tahu di coba mereka itu ditampilkan Mas menambah Reno, Pak Reno, ditampilkan apa yang tadi oh, ya slide yang tentang keuangannya tadi. ya dari sini aja ya. Nah, dari segi net sales-nya itu kan meningkat gitu. Nah, dari segi labanya tapi dia masih minus di tahun-tahun lalu, dan di tahun ini pun untuk semester satunya ini masih di angka minus 40 miliar gitu labanya. Nah, kalau misalkan terkait penjualan atau tadi misalkan menu lokal gitu, mungkin ini ya, eh, kalau kita lihat dari segi laporan finansialnya, oh tapi kok revenue-nya naik terus gitu. Nah, berarti ada faktor lain gitu ya, seperti beban-beban yang harus ditanggung di tahun ini untuk pembayaran-pembayaran, misalkan pembukaan gerai-gerai baru di tahun lalu, kemudian juga hmm, beban penjualannya pun juga naik gitu, beban penjualannya. Eh, jadi beban-beban yang meningkat itu pun pada akhirnya bisa eh, apa ya, bisa mempengaruhi labanya gitu pada akhirnya. Nah, kenapa kenapa dari segi eh, beban itu bisa meningkat? Salah satunya kan itu eh, penagihan yang mungkin harus dibayarkan di tahun ini karena pembukaan gerai di tahun lalu. Kemudian bisa juga terkait apa efisiensi operasional, misalkan eh, manajemen inventorinya, mungkin eh, logistiknya seperti itu. Apalagi misalkan faktornya banyak ya, misalkan membuka gerai di mana di Sulawesi atau di Kalimantan kayak gitu. Itu eh, bisa jadi ya biayanya tuh eh, biayanya tinggi gitu, misalkan biaya logistiknya, biaya eh, suppliernya gitu. Itu bisa bisa mempengaruhi gitu, Pak. Nah, apalagi ya.
mungkin gitu sih Pak. Jadi kenapa mereka malah menambah gerai gitu ya? Kenapa menambah gerai? Nah, mungkin karena mereka itu sudah memiliki proyeksi gitu, udah memiliki proyeksi 10 tahun ke depan itu gimana gitu pas kondisi ekonomi Indonesia, eh, peningkatan ekonomi Indonesia, perkembangan ekonomi Indonesia 10 tahun lagi gimana, dan mungkin sekarang tuh masih masih ketahan gitu, masih ketahan. Jadi eh, saya yakin sih mereka udah punya eh, forecast gitu ke depannya bakal kayak gimana, dan mereka mungkin sebenarnya udah memprediksi gitu, udah memprediksi dan me- mengantisipasi eh, kerugian yang dialami seperti tahun ini gitu. Mereka mereka pasti udah punya hitungannya gitu, Pak. Mungkin gitu sih, Pak Handoko. Boleh tanya lagi, Pak? Boleh, boleh. Iya, ini kan di tabel penjualannya meningkat ya, terus kemudian gross profitnya juga meningkat. Berarti kan memang bebannya ya yang bertambah. Karena dia bebannya bertambah, kita bisa tahu breakdown-nya nggak Pak dari data perusahaan itu? Maksudnya apakah remunerasi manajemennya atau tim SDM-nya tinggi atau di faktor bunga bank atau faktor sewa tempatnya, akuisisi lahan, itu kita dapat gambaran itu, bagaimana cara dapat gambaran itu terkait Pizza Hut ini? Hmm. Iya, untuk terkait bebannya belum saya taruh di sini. Nah, tapi Saya ada ini, Mas Reno, eh, saya oke, sudah buka ini. Coba oke, saya share ini. oke, Pak Iman. Coba sampean punya sampean turunkan, saya share. Ya, saya. Terlihat ini? Ya Pak, ya. Oke. Ya, kalau kita lihat penjualannya ya, ini saya lihat dari catatan lapor keuangannya. Penjualannya ini tahun 2022 1,7, ini 1,8 ya, meningkat tapi nggak signifikan dari 1,749 jadi 1,8 itu nggak sampai 10%. Kalau 10% dengan 180, nggak sampai 10% naik. Jadi nggak signifikan juga ini sebenarnya kalau disebut meningkat. Jadi menurut saya ini cenderung stagnan. Kemudian beban pokok penjualannya, kalau kita perhatikan ini juga ya naik, naik tapi nggak terlalu signifikan, nggak signifikan dari 560 menjadi 614. Kemudian kalau kita perhatikan ini beban penjualan. Nah, kalau di perusahaan kayak begitu tuh, yang terdiri dari gerai-gerai, biasanya eh, beban-beban yang ada di gerai itu masuk pada beban penjualan, termasuk ini gaji dan kesejahteraan itu, gaji karyawan dan tim yang ada di gerai. Itu 358 jadi 383 ya naik, tapi saya kira juga nggak terlalu signifikan. Penyusutan, ya itu ini khususnya di gerai ini berarti kalau misalnya alat-alat masak dan sebagainya di gerai. Listrik, air juga kurang lebih. Nah, ini yang besar, beban waralaba. Dari 106 menjadi 120 ini kita bisa melihat ini kalau kita perhatikan ini kemungkinan besarnya ini karena nambah gerai. Dari 106 dari 112. Tapi sebenarnya peningkatan dari 106 ke 112 juga nggak terlalu signifikan ya. Memang tinggi gitu aja. Memang tinggi. Jadi kalau kita perhatikan dari, katakanlah misalnya kita perhatikan dari perbandingan dengan omsetnya ya, omset 1,8, 1,8, beban waralabanya 100, jadi itu lebih dari 5%, sekitar 6%, 7%. Nah, maka ini memang ya ciri khasnya perusahaan-perusahaan terwaralaba alias franchisee itu ya seperti ini. Kebalikan nanti kalau di franchisernya di Yum Brand sana, dia akan punya pendapatan waralaba yang gede. Nah, dan masih mengeluarkan iklan dan promosi juga. Jadi
Tidak berarti kalau sudah pakai merek yang terkenal, merek global itu terus nggak ada biaya promosi, masih ada biaya promosi. Jasa transportasinya terkait dengan penjualan, ya, mungkin dia mengunjungi gerai dan sebagainya masuk ke situ. Ada jasa profesional, mungkin ini konsultan dan sejenisnya. Jadi kalau kita perhatikan ini sebenarnya berarti ini apa kondisinya Pirsa Indonesia ini kalau saya perhatikan dari kita lihat dari angka-angkanya ya. Rugi itu bukan sesuatu yang istimewa, ya memang marginnya tipis. Nah, margin tipis itu kalau kena sedikit aja kan, kena goncang sedikit aja sudah rugi. Nah, kita pernah juga membahas perusahaan terwalaraba ya di Indonesia. Kita waktu itu kalau nggak salah, seingat saya kita bicara tentang Starbucks Indonesia. Kurang lebih kayak begini. Kurang lebih kayak gini. Kita juga saya pernah nulis tentang KFC. Ya, perusahaan-perusahaan terwaralaba dari merek global itu beban eh, royaltinya, beban waralabanya itu tinggi sekali dibanding dengan laba dia, sehingga kecenderungannya cenderung istilahnya itu apa? Ya? Eh, Sangat sensitif, volatile dia terhadap goncangan-goncangan di luar untuk kemudian jadi rugi. Nah, kalau kita perhatikan ini beban umum aslinya ini yang di kantor pusat kecil, ya ini direksi dan sebagainya ada di sini. Gaji orang-orang di kantor pusat nggak terlalu gede. Perjalanan dinas kantor pusat juga nggak terlalu gede. Penyusutan nggak terlalu gede. Penyusutannya lebih besar di gerai-gerai. Kemudian eh, ada pendapatan jasa antar, ada PHD itu kan jasa antar ini dia ngecas, nggak terus. Nah itu kira-kira kalau kita bawa cah detailnya, memang ini perusahaan ini sangat volatile karena marginnya tipis, dia kena beban-beban biaya terkait dengan haknya si franchiser, si yang brand, dan kemudian perusahaan kayak begini. Jadi kalau saya lihat kayak gini, ya nasibnya perusahaan franchise kayak begini, nah, gitu kira-kira. Moga Mas Bro. Baik, Pak Andoko ada feedback mungkin? Oh, jadi ini maksudnya dia sehat-sehat saja, penjualan meningkat, cuma mungkin tidak bisa mengendalikan beberapa peningkatan pengeluaran ya dari perusahaan ya. Di perusahaan ada beberapa cost yang meningkat sehingga menyebabkan tergerusnya laba bersih. Apakah benar seperti itu Pak Iman? Ya, laba bersihnya itu dibanding penjualannya kan kecil, Pak. Sehingga namanya kecil itu kan naik turun karena kondisi ya, mungkin ini belum stabil pasca COVID dan sebagainya. Ya, kayak gitu. Jadi kalau kita perhatikan karena marginnya kecil itu kan kena goncangan sedikit aja habis gitu kan. Jadi bukan bukan sesuatu yang mantap. Kalaupun labanya bukan laba yang mantap, laba yang sangat rentan terhadap goncangan-goncangan. Saya melihatnya begitu. Nah, ini mengandung pelajaran. Kalau bisa enak jadi franchiser daripada franchisee-nya begitu. Karena biaya Nah, royalti yang tinggi ya. ini Pak Iman, kita bisa tahu nggak apakah biaya-biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan ini sudah masuk kategori efisien ya dalam pengeluarannya. Misalnya tadi kan ada pos-pos gaji, transportasi, dan sebagainya ya, utilities. Apakah itu sudah masuk kategori efisien? Apakah eh, agak sedikit berlebihan gitu? Bagaimana kita bisa menilai angka-angka ini? Kalau kita bandingkan dengan perusahaan-perusahaan lain yang setipe ya, yang franchisee dari merek-merek kuliner global, itu tipikalnya kayak begini, Pak. Memang sangat apa ya, sangat mepet, gitu. Sangat mepet. Kalau tadi coba Mas Reno tampilkan laba dari tahun ke tahun tadi berapa coba? Laba. Saya stop punya saya ya. Mas Reno tampilkan slide yang ada labanya tadi. Supaya kelihatan lagi. Halo Mas Reno. Masih mute? Ya, silakan. Ya, ke laba ya. Ya, yang ada laba beberapa tahun tadi, omset, terus sampai laba beberapa tahun tadi.
dari 2017 apa 2018 tadi. Hmm. Hmm. Nah, kita perhatikan, Pak, itu labanya kan 141 juta, 173.200. Bapak tahu, tadi biaya waralaba saja 100 semester itu sudah 120, hampir 120, Pak. Hmm. Jadi kalau 1 tahun kan 2 kalinya kurang lebih kan 200 sekian. Bapak tahu misalnya itu tahun 2017, dia labannya 141, bayar biaya beban waralabanya itu 200 sekian. Ya, 2018 kurang lebih. Tahun 2019 ya kurang lebih. Jadi Bapak coba Pak Handoko kalau lihat pebisnis ya, bayar royaltinya saja itu rata-rata lebih besar daripada laba. Nah, bisnis kayak gitu itu seperti apa kondisinya? Gimana menurut Pak Handoko? Tadi saya tanya. Iya, ini eh, saya ngelihatnya apa? Jangan-jangan karena pengeluarannya ya, jadi rasio pengeluarannya besar dibandingkan net sales-nya gitu, atau gross profit-nya. Kalau seandainya kita bisa misalnya optimalkan ya pengeluaran sehingga labanya meningkat, misalnya jadi eh, 400 misalnya ya, 400 M, dan bayar laba itu mungkin jadi nggak terlalu berat. Tapi memungkinkan nggak itu, Pak? Gitu, saya kurang paham juga. Kalau tipikalnya perusahaan-perusahaan yang pernah saya pelajari ya, perusahaan-perusahaan franchise nggak berat, Pak, nggak bisa. Ya kayak gini, meskipun KFC nanti biaya royaltinya itu cenderung kayak begini juga dibanding dengan labanya. Jadi laba Dan itu meningkat juga meningkat biaya royaltinya gitu ya, Pak. ya ada porsi yang terkait dengan laba, ada yang tidak gitu kan. Hmm. Nah, tapi kalau secara overall, secara perusahaan, nah, biaya waralaba itu cenderung kayak begitu, cenderung lebih tinggi daripada labanya si franchise, laba perusahaan franchise itu. Yang laba yang di sini bukan yang sudah dipotong biaya royalti ya, Pak? Oh Atau ini belum iya, dipotong? iya sudah. Jadi Sudah itu ya? kalau berarti kira-kira kalau katakan misalnya tahun 2017 itu laba sebelum royalti itu sekitar 350-an, 340-an. Hmm. Nanti potong biaya royaltinya 200, tinggal 141. Hmm. Nah, jadi si franchisernya itu nyantai-nyantai, ongkang-ongkang itu dapat 200. Nah, ini yang kerja keras itu habis-habisan harus efisiensi sana sini, kadang-kadang dapatnya 140. Nah, gitu Pak kira-kira. Memang itu kembali memberikan sesuatu yang menarik pada kita bahwa perusahaan itu yang paling bernilai itu sebenarnya intangible asetnya. Nah, Mas Reno coba tunjukkan nilai ekuitasnya berapa? Atau saya lagi ya, saya jadi ada nilai ekuitasnya. Saya share punya saya ya. Silakan. Saya share punya saya. Ini kalau kita perhatikan ya, saya kembali ke depan ya, neracanya. Nah, kita perhatikan ekuitasnya itu kan sekitar 1,1 triliun ekuitas perusahaan. Nah, mari kita lihat eh, saya buka market value-nya. Sari Melati Kencana market cap. Nah, market cap dia itu 1,3 triliun. Dan kita perhatikan jadi perusahaan ini book value-nya 1,1 triliun. Market value-nya 1,3 triliun. Padahal perusahaan itu mestinya selisih antara market value dengan book value itu tinggi, itu namanya intangible asset. Jadi kalau perusahaan ini kita perhatikan market value 1,3 triliun, sementara book value-nya adalah 1,1, berarti intangible asset-nya hanya 200 miliar. Nah, ini ciri perusahaan yang nggak memiliki merek kayak begini. Sementara, misalnya kalau dibandingkan dengan perusahaan lain yang di sini yang ada mereknya, atau di pusatnya sana, hari ini yang brand itu nilainya sekitar 36 miliar USD. Book value-nya jauh lebih kecil.
Atau mas saya di Indonesia perusahaan yang retail ya, yang gerainya banyak kayak Alfamart itu book value-nya hanya sekitar 10-11 triliun begitu. Tapi market value-nya 120-an triliun. Nah, selisihnya itu intangible asset. Di mana intangible asset itu komponen terbesarnya adalah mereknya perusahaan. Nah, maka kita bisa melihat bahwa di sini bahwa sebagai sebuah perusahaan franchisee itu eh, pasar dalam hal ini investor tidak terlalu suka sehingga kemudian nilai market value-nya jelek dibanding book value-nya. Alias intangible asset-nya menurut investor itu rendah. Begitu kalau kita melihat angkanya. Monggo silahkan diskusi. Baik, terima kasih Pak. Berarti ini maksudnya ya ya boleh dibilang nasib jenis perusahaannya ya Pak ya. Iya betul. Nasib. Nasibnya perusahaan nggak punya merek, Pak. Di mana-mana perusahaan nggak punya merek itu dipermainkan atau di, dikalahkan oleh mereka-mereka yang punya merek. Seperti komoditi Pak Iman ya, ekspor impor gitu. Ya, ya kalau di Indonesia misalnya tempoh hari ada berita yang menarik itu teman-teman kampung halaman saya di Madiun sana senang karena bola sepak bola yang dipakai di Piala Dunia itu produksi kampung saya, Pak, di Madiun. Nah, tapi ternyata kita pelajari lebih lanjut itu hanya produksi saja, mereknya Adidas. Jadi yang untung besar Adidasnya, yang di kampung saya ya cuma tukang jahit doang. Ya kayak gitulah perusahaannya nggak punya. Sepatu juga gitu. Nike itu di sini banyak pabrik sepatu yang tanpa merek dijual kepada Nike, Nike yang dapat duit banyak. Nah itu merek. Makanya kalau kita berbisnis, perusahaan kita punya merek itu jauh lebih powerful daripada perusahaan yang tidak punya merek. Saya kira begitu. Kalau seandainya Pak dari Sari Melati Kencana ini meningkatkan sales ya, net sales atau gross profit dia tingkatkan 20%, nah itu mungkin kebantu nggak Pak dari sisi laba bersihnya dia? Atau Kan sama juga Mas, dia lainnya meningkat? masalahnya begini, Pak. Itu kan harganya akan ada constraint kan? Kan nggak bisa ditanyakan begitu saja. Karena dia katakanlah misalnya masuk mall, menu kayak begitu dibandingkan sebelah-sebelahnya kan orang ya apapun pasti dibandingkan. Kalau hanya sekali-sekali mungkin nggak apa-apa. Tapi kalau orang sering ke situ pasti dibandingkan. Wah ini kalau kita makan di Pizza Hut satu orang ini habis 70.000, 100.000. Nah kalau di sebelah hanya 60.000 misalnya yang katakanlah misalnya Hanamasa atau apa gitu. Hanya segitu ya, oh ya orang pilih yang lebih murah. Bersama-sama di mallnya pasti akan dibanding. Ada constraint persaingan masalahnya menaikkan margin itu. Sementara kalau bahan baku yang mau ditekuk kayak apa ya kurang lebih kayak begitu. Mungkin dengan promosi marketing ya Pak ya. Ya, marketing atau ya dia sudah mencoba lah macam-macam, biaya marketingnya juga tinggi padahal dia sudah pakai merek yang kuat kan, tapi biaya marketingnya juga masih tinggi, biaya iklannya masih tinggi. Nah, ternyata nggak ngangkat juga. Baik, terima kasih Pak. Ya, masih banyak. Baik, terima kasih Pak Andoko. Ini di chatbox banyak yang komentar ya. Ada Pak Tony, Bu Yeni, Pak Adi. Mungkin salah satu bisa berkomentar live ini Pak Tony mungkin Pak Tony. Silakan menyampaikan pendapatnya. Pak Tony atau Bu Yeni mungkin Bu Yeni. Ya kalau kita lihat tadi memang kawan oh ya Bu Yeni silakan. Suaranya kok masih anu ya putus-putus ya Bu. Halo Bu Yeni.
Ini dari saya. Oh iya, Putus-putus, Pak, Mas. oke, ya. Baik, ya terima kasih Bu Yani sudah berkomentar di chatbox. Tapi kita sudah menangkap maksudnya. Ya, gimana Pak Iman menanggapi komentar dari kawan-kawan di chatbox? Silakan Pak. Chat box sebentar saya bukanya. Pak Tony ini komentar gini, penjualan naik meski kecil dan gross margin juga naik dalam persentase. Jadi nggak buruk-buruk amat trennya. Kelihatannya masalah bukan di operasi. Mungkin itulah pertimbangan Pizza Hut untuk buka gerai terus. Operasionalnya masih bagus. Kemudian Bu Yeni berkomentar, mungkin memang pilihan membuka gerai adalah upaya untuk mengatasi tren laba. Trennya memang membaik jika eh, dan saya justru pembukaan gerai ini justru berkontribusi pada bagusnya tren Pizza Hut. Jadi karena mungkin itu efek dari pandemi kemarin sehingga eh, kerugian yang saat ini diderita mungkin ada hubungannya dengan masa yang sebelumnya. Kemudian Pak Tony lagi ya betul masih punya masa depan, makanya mereka masih optimis ke depan. Ya begitu. Ada Pak Adi yang signifikan di tahun 2022 adalah peningkatan gerai dibandingkan laba dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Ya, bagaimana Pak Iman? Sebelum kita tutup, waktunya sudah habis. Silakan Pak Iman. Ya, kurang lebih saya tadi saya sampaikan. Nanti ini Mas Reno sudah bikin tulisan ya tentang ini, nanti setelah hasil diskusi ini ya, mungkin besok atau lusa akan kita posting di korporatis.com, merangkum hasil pembicaraan ini dan eh, analisis yang lebih komprehensif secara tertulis nanti akan kita bisa baca di korporatis.com. Saya kira itu, Mas. Ya, baik, Bapak dan Ibu semua, karena waktu sudah pukul 21, maka kami pamit undur diri. Kami sudahi diskusinya malam hari ini. Saya terima kasih kepada tadi Pak Andoko, kemudian Pak Tony, Bu Yeni, Pak Adi yang sudah berdiskusi malam hari ini. Kalau saya lihat memang ya menurut saya mungkin kerugian ini tidak terlalu sesuatu yang ini ya, sesuatu yang kalau istilah sekarang anak-anak ngomong gak bahaya kan begitu ya. Jadi itu mungkin sebatas ya mungkin akan naik kembali suatu saat begitu ya. Jadi tidak terlalu sesuatu yang krusial banget begitu. Hanya saja ini karena media itu butuh isu maka ya mungkin isu kerugian ini menjadi topik di pembicaraan bagi kawan-kawan pebisnis semua. Baik, saya pikir dari kami seperti itu. Kurang lebihnya mohon maaf. Kami ada jadwal kelas di Jakarta tanggal 1 sampai 3 September. Terdekat ya itu. Kawan-kawan yang berminat untuk hadir di kelas, silakan kita japri ke masing-masing admin grupnya. Kemudian di Jogja juga ada tanggal 14 sampai 16 September. Bisa nanti menghubungi kami, Surabaya juga 6 dan 7 September. Terima kasih sekali Bapak dan Ibu yang hadir sudah malam hari ini. Kita jumpa lagi di BSK seri ke-39 insya Allah. Ya, nanti materinya akan kita cari yang cukup menarik di kalangan para pebisnis. Saya terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Kami yang bertugas malam hari ini pamit undur diri. Saya tutup. Bila taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Ayo beli nasi goreng yuk. Ayo jangan.